Welcome back to my channel and welcome to Erzan Travel Notes. Masih seputar Padang, kali ini gue mau ngajak lo buat ngulik spot yang santai-santai aja kali ya. Antara kulineran sama ke museum-museum gitu. Cocok nih itinerary-nya buat lo yang business trip di Padang. So here we go, this is Erzan Travel Notes. Sebelumnya ini adalah Pangeran Beach Hotel, tempat gue nginep sama teman-teman pas weddingan Ame dan Edi teman gue kemarin nih. Roomnya cukup lega, terus interiornya juga oke nih, nggak creepy-creepy gitu deh. Karena lumayan mager kemana-mana, jadinya gue mutusin buat berenang aja sore-sore. Ini di area swimming poolnya kayak gini. Guys, tapi ternyata sunsetnya keren banget. Ya, ini maghrib, jadi kita nikmatin sunsetnya dulu bentar. Bagus banget, kayak bener-bener oren. Nah, jadi ini adalah salah satu momen yang bisa lo nikmatin di Pantai Padang. Sunset yang benar-benar sejauh mata memandang tuh benar-benar ya sunset point. Bagus banget. Kita balik lagi ke hotel, berenang. Jadi tadi habis sunsetan kita berenang, gengs. Apalagi sih yang bisa dilakuin di Padang ini selain berenang? Makan keripik sama itia lado, telur itia. Lagi kita mau makan apa dulu? Makan seafood. Di mana? Nggak tahu, lu rencana di mana pada? Sulaiman. Habib Sulaiman. Ini dekat dari sini ya. Oh, udah kan? Iya, pokoknya di hotel ini lumayan asik kalau berenang malam-malam gini karena Tapi cuma bisa sampai jam 7 malam. iya, jam 7 malam. Sepanjang jalan ke area seafood, banyak banget kafe-kafe pinggir pantai gini, gengs. Unik ya, banyak lampu-lampunya gitu. Masih barengan sama teman-teman gue. Hai. Mau makan apa kita? Kita makan ikan. Sampai di sini karena udah malam banget, jadi nggak terlalu rame. Tapi sih kelihatannya oke nih tempatnya. Ya cukup banyak lah, dia bisa nampung tamu-tamu yang makan di sini. Adanya di lantai atas nih, gengs. Kita mau makan biar view-nya bagus kayaknya. By the way, di part ini gue nggak ngevlog karena lagi key time aja sama teman-teman gue. Tapi yang jelas, ini semuanya enak. Jadi kalian harus coba kalau kesini ya. Gue akan ngajak lo keliling kota Padang lagi karena gue masih ada di Sumbar sampai nanti 3-4 hari ke depan. Tapi teman-teman gue hari ini pada pulang, jadi gue akan pindah nih dari Pangeran Beach Hotel dan gue masih belum tahu nih mau pindah kemana. Jadi ikutin terus tripnya, siapa tahu nanti ada info-info yang memang jadi kebutuhan lo. Berhubung ini udah jam makan siang, gue mau ngajak lo buat cobain kuliner di tempat yang katanya sih cukup legendaris di kota Padang ini. We'll see. Sekarang kita udah sampai di Om Patimura. Jadi teman-teman gue pada mau makan atau minum cendol. Terus gue lebih pengen ke makan berat terus sih. Kayak gini nih tempatnya nih. Oh, jadi ini tuh semacam pujasera gitu. Tapi ada satu penjual cendol yang terkenal banget nih di Padang. Berhubung lapar, kayaknya makan sate enak juga nih. Cuma mereka nggak nyediain menu lidah. Coba daging aja gitu, but it's okay. Tapi sih kalau dari looknya cukup menggoda nih. Kalau gitu langsung aja kita coba nih ya dua-duanya. Oke, kita cobain. Gue gak ngerasa pedes sih. Ya seperti pada kuah pada umumnya, rasa-rasa kari gitu. Yang gue bedain tuh kemarin kalau yang kemarin gue makan itu tuh satenya warnanya agak-agak kuningnya bener-bener kuning ya, kuning kunyit gitu. Kalau yang ini lebih kepada hampir ke coklat-coklatan oranye gitu. Ini nggak sampai oranye sih, coklat. Jadi gue coba dagingnya agak keras gitu. Terus si bumbunya juga agak manis ya. By the way tadi gue request dagingnya tuh yang ada campuran lemak-lemaknya gitu. Menurut gue seratnya terlalu terlalu kasar gitu, kayak nggak kurang lembut untuk dagingnya. Tapi rasanya sih masih enak untuk dimakan, masih acceptable gitu loh, guys. Sekarang kita coba cendolnya. Cendol. Jangan tekan pirang.
Justru gue kayak takut cuma di hidung doang tuh kayak ya enggak. Wow, terlihat pekat sekali dan ada duren-durennya gitu guys dari aromanya. Kita coba ya. Oh, jadi dia tuh pakai irisan kelapa, parutan. Terus ada cendol merahnya sama ada cendol hijaunya. Oh, dari gulanya sendiri. Tadi kalau gue lihat gulanya sih kayaknya gula aren asli ya guys ya. Jadi kayak minyak gitu. Terus durennya gue pikir kayak duren segumpal gitu, ternyata kayak cuma aromatik Nusantara gitu nggak sih geng? Padahal kok dibilang terlalu banyak. Enggak, kalau gue menurut gue kayak kurang bertekstur gitu durennya. Kalau buat kalian yang suka banget durian itu banyak banget. Yang nggak suka, kalau yang suka mungkin ini kayak give me more durian gitu, tapi dia pakai ketan gengs, nggak kayak yang di mana cendol dawet. Terus untuk tekstur cendolnya sendiri yang cendol merahnya cukup kental kalau menurut gue, cukup kayak padat. Kalau personal taste gue lebih suka, mungkin kalau next kalau gue beli lagi gue minta parutan kelapanya di take out. Ya itu. Tapi cendolnya terus si gulanya overall semuanya enak pas. Terus kita bakal lanjut lagi tapi nggak tahu kemana. Ini mau kemana sih gengs? Oh, kita mau ke museum di Warman. Mau lihat jam gadang, mau lihat rumah gadang gitu ya gengs. So, jadi men. Ini dia nih museumnya. Kalau dilihat-lihat, ini tuh mirip Istana Bahasa Pagaruyo nggak sih bentukannya? By the way, tadi tiketnya 5.000 per orang. Nah, di depan ini tuh lo bakal dikasih lihat kayak ada menara gitu. Terus ada tulisan-tulisan di situ. Coba kita lihat lebih detail ya. Sebenarnya apa sih tulisan-tulisan yang ada di menara ini? Di sini tuh ada kayak naskah proklamasi gitu. Terus habis itu ada 9 Maret 1950. Ini sebenarnya singkatan Padang atau gimana? Gue kurang yakin juga. Jadi gue nggak mau sotoy. Dan di sebelahnya lagi ada kayak ukiran-ukiran gitu, ukiran-ukiran batu kayak diorama gitu ya gengs. Bukan diorama sih namanya, ya ukiran-ukiran batu gini lah gengs, lo bisa lihat. Lanjut lagi kita mau explore area belakangnya. Di area belakangnya itu kayak gini. Nama Aditya Warman diambil dari salah satu raja Martapura di abad ke-14, yang mana keberadaan kerajaan ini barengan nih zamannya sama kerajaan Majapahit. Dan museum ini bisa dibilang one stop point buat lo ngulik budaya Sumatera Barat. Kalau untuk ruangan ini temanya Khazanah Koleksi Museum Aditya Warman, menampilkan 10 jenis koleksi yang ada di museum. 10 jenis? Iya, kita kalau untuk jumlah koleksi keseluruhan lebih dari 5.000. Tapi kalau untuk dibagi ke lebih bagi ke jenisnya itu sekitar ada 10 jenis. Jenisnya tuh kelompoknya apa aja? Ada etnografika, kayak pakaian, peralatan, ada geologika, batuan, ada arkeologi, koleksi hasil galian, ada historika, sejarah, ada juga numismatik atau heraldika, mata uang atau stempel, naskah, itu kategori filologika, ada keramik, kramologikanya, ada seni rupa, teknologika, terus ada biologika. Oke, nah kalau yang kayak suntiang gini masuk ke klasifikasi yang mana? Etnografika. Etnografika, oh etnis ya, jadi etnografika. Oke, terus ini tuh melambangkan budaya Minang yang mana aja gitu. Kok kayak saya lihat suntiangnya beda-beda, terus juga tutup kepala yang untuk laki-laki apa namanya? Salua. Saluanya juga berbeda-beda. Yang tergantung daerah. Kalau di Sumatera Barat, kalau kebanyakan orang lihat kan ada suntiang tinggi. Itu sebenarnya hanya untuk dari daerah pesisir pantai Sumatera Barat. Nah, kalau yang lainnya itu dari daerah yang ada. Jadi kita punya 18 kabupaten dan kota yang di etnis Minang itu punya 18 jenis pakaian adat juga. Oke. Jadi kalau suntiang tinggi itu lebih
Jadi bisa dibilang khusus Kota Padang, Kota Pesisir Selatan, sama Pariaman. Nah, di ruangan lain itu ada ruang pameran rendang sama ruang pameran songket. Rendang tuh rendang gitu? Iya, rendang. Bahasanya sebenarnya rendang. Rendang itu kata kerjanya merendang, melakukan pekerjaan memasak yang prosesnya yang lama. Ada bisa lihat lagi. Oke deh, kalau gitu kita coba-coba cek lagi ya di ruangan-ruangan yang lain. Ternyata ini kompleks ya, nggak cuma foto-foto di sana aja kalau gitu ya. Berhubung gue penasaran juga nih sama area ini, kalau gitu kita mampirin juga ya museum ini ada apa aja sih? Di sini lo bisa lihat juga ragam rendang itu asalnya dari mana aja. Misalnya rendang lokan asal dari mana, terus rendang itiak dari mana asalnya dan lain sebagainya. Nah di sini juga lo bisa lihat nih penjabaran masing-masing dari asal usul rendang, terus juga beda-bedanya apa aja, kayak rendang dagiang, terus rendang itiak, habis itu ada juga rendang Rabu. Habis itu di sebelah sini ada lagi rendang balui atau rendang belut gitu. Terus rendang lokan, rendang jariang dari Bukit Tinggi dan lain sebagainya. Jadi ini bener-bener worth it banget lo datengin, karena dengan Rp5.000 ilmu lo jadi lebih banyak dengan konsep yang lebih nyaman. FYI, rendang ini udah diakuin UNESCO secara resmi sebagai kuliner Indonesia mulai tahun 2013. Padahal pengolahan dan resep turun-temurun rendang ini tuh udah jadi warisan nenek moyang berabad-abad yang lalu. Mulai dari pakai peralatan yang sederhana kayak gini, sampai yang udah modern kayak sekarang. Selain dikenal sama kuliner yang kaya akan rempah, rendang ini juga terkenal sama pengolahannya yang lama. Karena itulah, rendang ini kalau penempatannya benar, habis dimasak nih, bisa tahan lama sampai 3 bulanan. Anyway, sebenarnya masih ada satu spot lagi di sini, yaitu tempat songket-songket gitu. Tapi karena waktu gue tuh kayak nggak terlalu banyak, jadi kita agak buru-buru gitu. Jadi gue bakalan pindah tempat lagi, karena teman-teman gue itu pada ngejar flight. Jadi kita harus move biar waktu lebih efisien. Yang pasti tempat ini cocok buat lo yang punya waktu singkat tapi pengen ngulik kebudayaan Minangkabau di Sumatera Barat ini. Lanjut, gue mau ngajak lo mampir ke rumahnya Ame, teman gue yang kemarin wedding itu. Tapi sebelumnya balik dulu ke hotel buat ambil barang teman-teman gue. Di sana sebenarnya mau transit sama numpang makan sih. Sekalian kita mau cobain resep rumahan warlock nih. Kayak apa sih rasanya masakan warga asli. Sampai di rumahnya Ame. Nah ini dia mamanya Ame yang lagi bungkuih oleh-oleh buat kita nih. Langsung aja deh kita sidak Tante Emi. Kita tanya-tanya ya. Si Tante masakannya? Ini ikan. Ini ayam lada hijau, ayam bakar, rendang, ini ikan tanah, ini pisang. Ini rendang. Mantap. Abis itu gue lanjut check-in ke guest house ini nih. Review lengkapnya nanti gue bikin part khususnya ya. Jadi tunggu aja review hotel ini selengkapnya. Abis istirahat, malamnya gue cari makanan. Ternyata nemu lontong malam gitu nih. Nah ini tuh jalan kaki aja dari guest house gue tadi. By the way, di Padang ini lo bisa nemuin yang jualan lontong sayur antara malam dan pagi gitu. Oh iya, lontong di sini tuh pakai mie kuning yang bentukannya tebel-tebel kayak gini nih, gengs. Terus di tempat ini juga ada bubur kampiun. Nah, ini nih yang gue cari-cari banget. Buburnya nih enak banget menurut gue. Semuanya serba pas. Apalagi bubur sum-sumnya itu ya Allah gurih banget, berasa banget. Dan yang paling juara pas semua bahan-bahan ini nih yang lagi dituang sama si Uda disuap dalam 1 sendok. Pecah banget. Duh, bakal kangen deh nih makan di sini. Lihat aja, bener-bener enak banget, gengs. Oke, sekian dulu episode kali ini. Kalau info ini bermanfaat, boleh dong minta like dan di-subscribe bolehlah channelnya ya. Jangan lupa nyalain notifnya juga ya, supaya keeping up sama konten-konten selanjutnya. Thanks for watching.